selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, kali ini siang hari ini saya kedatangan nih dokter lagi nih, karena kita akan membahas mengenai apa ya. Jangan lupa dulu sahabat Primutalk di rumah untuk like, comment, dan subscribe channelnya Primutalk, karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi nih, inovasi kesehatan untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Nah, sekarang kita akan kenalan nih. Selamat siang Dokter Rocky. Selamat siang. Selamat siang dokter, terima kasih banyak nih udah main ke channelnya Primutalk. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai lagi musim DBD, ada vaksinnya nggak sih? Nah, tapi sebelum kita ke vaksinnya itu dok, kita akan membahas dulu nih mengenai DBD-nya sendiri. Nah, sebelumnya Dokter Rocky, saya mau tanya deh, dokter lulusan dari mana sih kedokterannya? Iya, terima kasih. Saya lulusan Universitas Abdiatama ya. Itu lokasi kampusnya tuh di Aceh. Wow, dari Aceh jauh loh sahabat Primutalk semua di rumah. Dokter, nah kita kan hari ini akan membahas mengenai DBD nih dok. Sebenarnya DBD sendiri itu apa sih dok? Atau demam berdarah dengue? Oke. DBD itu adalah suatu penyakit ya yang disebabkan oleh virus. Itu virusnya virus Dengue. Yang dimana virus ini dia terkena melalui perantara yaitu nyamuk. Untuk di Indonesia itu untuk risiko terpapar dengan penyakit demam berdarah itu sangat tinggi ya, karena kita tuh daerah endemis ya, sehingga risikonya tuh lumayan tinggi sih untuk terdiagnosa DBD. Nah, apalagi kan kayak sekarang nih dok lagi musim pancaroba ya dok ya, kadang-kadang ini kayak di belakang kita ini sahabat Primutalk ini tuh lagi panas terik banget loh di luar, karena ini kita lagi di ruangan aja ya dok ya, ber-AC gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh bisa tiba-tiba hujan gitu ya dok ya, nggak menentu lah cuaca itu. Nah, biasanya gejala awal atau ciri-ciri awal seseorang terkena DBD itu apa sih dok? Biasanya klinis pasien itu ya kalau terpapar dengan virus Dengue ya, dia itu ada fase pertama sama fase kedua. Fase awal itu biasanya demamnya cenderung meningkat. Itu ada klinis pasien sampai 40 suhu tubuhnya. Terus pasien juga mengeluhkan pegel linu, badannya tuh ngerasa pegel. Terus pusing ya. Terus ada juga kadang pasien mengalami malaise, itu rasa tidak nyaman di bagian tubuh seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya udah gejala awal kayak gitu dok, kita baiknya ke rumah sakit tuh kapan tuh dok? Nah, sebaiknya kalau hari pertama baru 1 hari itu istirahat dulu ya, mungkin bisa jadi karena faktor kelelahan juga ya, jadi bisa konsumsi vitamin dulu. Nah, jika hari kedua, hari ketiga itu belum membaik ya suhu tubuhnya, itu baru nanti ke vaskes dulu, bisa ke vaskes pertama ataupun ke klinik, ataupun bisa langsung ke poli dokter di rumah sakit terdekat seperti itu, karena takutnya nanti pasien itu masuk ke fase kritis. Nah, itu tuh fase kritis tuh gimana tuh dok? Fase kritis itu biasa terjadi tuh di hari 4, hari ke-5, bahkan hari ke-6. Oh, malah udah beberapa hari dilewatin baru dia masuk ke fase kritisnya ya dok ya? Fase kritis itu biasanya cenderung suhu tubuh pasien itu normal. Oh, oke. Itu bisa sampai 37,5, bahkan itu di suhu tubuh 36,5. Nah, di sini itu biasanya risiko itu sangat tinggi ya, karena kenapa? Di fase kritis itu trombosit pada pasien itu sudah mulai menurun. Nah, sehingga pasien itu bisa mengalami klinis nanti seperti mimisan, gusi berdarah, terus nanti bisa terjadi ruam-ruam bintik-bintik merah di seluruh tubuh, bahkan ada klinis sampai BAB berdarah seperti itu. Nah, berarti memang biasanya kalau misalnya udah hari kedua, ketiga, oh kayaknya badan udah enakan nih, tapi ternyata itu lagi mencapai ke fase kritisnya ya dok ya. Benar. Dan itu sebaiknya yang paling berbahaya sih. Dan sebaiknya beradanya di rumah sakit gitu kali ya dok ya. Di fase kritis itu sebaiknya pasien itu dalam penanganan di rumah sakit. Dalam penanganan di rumah sakit baiknya memang seperti itu tuh. Nah, kalau misalkan kita tadi kan membahas mengenai DBD-nya nih dok, gejalanya. Nah, biasanya kalau untuk DBD sendiri nih dok, biasanya kalau misalkan anak kecil atau orang dewasa sih yang lebih sering terkena atau terjangkit virusnya tuh dok? Kalau untuk DBD untuk terjangkitnya itu semua usia ya, dari anak-anak bahkan sampai orang tua sekaligus itu bisa terdiagnosa dengan DBD. Karena kan kembali lagi dari awal, karena kita lingkungan tuh endemik. Iya. Ya itu jadi mau anak-anak,
remaja bahkan usia tua itu untuk risiko terpapar DBD itu sangat tinggi. Oke, nah saya lagi banyak juga nih dok ngeliat-liat di sosmed gitu karena di berita gitu mengenai yang namanya vaksinasi DBD gitu. Kayak itu kan sebuah hal yang baru nih kayaknya gitu ya dok ya, kayak memang DBD itu penyakitnya juga udah lama gitu, tapi ternyata ada vaksinasinya ya dok ya, ada vaksinnya gitu ya. Nah, emang itu beneran tuh dok? Beneran, sekarang beneran udah ada vaksin DBD kok. Oke. Nah itu biasanya kalau misalnya, sekarang aku mau tanya nih, dokter lagi praktek di mana nih? Mungkin di tempat dokter praktek ada nih vaksinnya gitu kan? Dokter lagi praktek di mana sih dok? Soalnya ini saya lagi berdinas itu di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Oke. Nah di Rumah Sakit Primaya sendiri ada vaksinasinya dok? Untuk di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara itu kita menyediakan paket vaksin DBD. Oh ada paketnya malah ya? Nah, ada paketnya untuk mempermudah pasien untuk berkonsultasi perihal vaksin DBD seperti itu. Oke, nah untuk biayanya nih dok, gitu kan? Pasti sahabat Primotalk semua di rumah kan pada penasaran nih, ada vaksinnya berapa ya biayanya gitu kan? Ternyata ada berapa biayanya dok? Untuk kira-kira? biayanya dia sekitar 750.000 ya. Itu untuk itu dapetnya apa aja? Itu sekali vaksin dan bonus konsultasi dengan dokter. Oke. Nah biasanya kalau misalnya udah vaksin, apa harus vaksin lagi atau gimana nih dok? Nah biasanya untuk interval waktunya dari vaksin pertama ke vaksin kedua itu 3 bulan. Oh berarti emang harus diulang gitu ya? Dengan jarak 3 bulan dari vaksin yang pertama. Nah kalau misalkan kita sekarang udah ada vaksinnya gitu. Nah manfaat vaksinasinya sendiri apa nih dok? Biar masyarakat tuh di rumah semakin aware nih dok sama yang namanya vaksin DBD gitu. Manfaatnya apa sih dok kalau kita udah divaksin? Untuk vaksin itu ya yang perlu kita ingat itu sangat penting ya. Karena untuk DBD itu bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Jadi nggak harus anak-anak, remaja ataupun usia tua. Nah vaksin ini dia bertujuan tuh manfaatnya untuk mengurangi faktor risiko. Jadi untuk mengurangi faktor risiko pada pasien yang kita ketahui adalah klinis pada pasien DBD ini dia bisa ringan bahkan sampai berat seperti itu. Nah berarti ya, bisa meringankan juga ya dok ya. Kalau misalnya kita udah vaksin berarti kalaupun nanti terjangkit ya pasti mungkin ada gitu ya dok ya. Tapi mungkin gejalanya tidak akan seberat yang belum divaksin gitu ya dok ya. Nah berarti sangat bermanfaat sekali ya dok ya vaksinasinya. Nah kalau misalkan orang yang sudah pernah kena DBD nih dok, pasti kena lagi atau enggak nih dok? Kemungkinan besar pasti. Karena kenapa dia itu kan kembali lagi karena kita kan daerah endemis. Kadang-kadang nanti masyarakat ya kebersihannya kurang, terus lingkungannya sehingga bisa terdiagnosa dalam setahun 2 kali atau bahkan setahun sekali seperti itu. Oh berarti bisa terjangkit lagi, bisa kena lagi gitu ya dok ya. Nah yang terakhir nih dokter Rocky, kasih dong saran tipsnya nih untuk sahabat Primotalk semua di rumah nih, gimana sih caranya kita tuh supaya tidak terkena nih sama yang namanya virus DBD gitu loh dok. Untuk sekarang pencegahan itu tetap 3M ya, mengubur, terus menguras sama menutup, itu yang paling penting sih. Dari pemerintah juga itu terus disosialisasi. Iya benar. Paling sering itu yang paling penting lingkungan sih. Cuma mungkin kita kalau di ibu kota ya masyarakatnya sudah lebih aware ya terhadap DBD. Yang paling penting itu misalkan di rumah ada bak mandi nih, itu harus dikuras minimal seminggu sekali. Terus harus ditutup ya, jangan terbuka. Terus kalau di rumah ada pohon ataupun pelihara pot-pot bunga seperti itu harus dibersihkan juga karena itu bisa jadi sarang nyamuk. Nah ya benar juga. Tapi walaupun sekarang kalau mandi udah kebanyakan pakai shower sih dok, iya, gitu kan? Pasti pakai shower gitu. Tapi ada juga sih beberapa yang misalkan kayak masih naro air gitu kan untuk apa? Untuk mereka kebutuhan sehari-hari gitu. Nah itu tuh sebaiknya dikuras ya dok ya. Karena emang nyamuk itu suka banget tuh di air tergenang gitu ya dok ya. Iya, pasti. Harus ditutup gitu ya. Bener banget. Karena kalau misalkan kita sudah bersih, tapi kalau misalkan di lingkungan sendirinya yang kurang bersih ya sama aja, penyakit juga bakalan selalu dateng gitu ya dok ya. Gak cuma DBD tapi bisa penyakit yang lain juga gitu ya dok ya. Baik. Nah
Makasih banyak nih Dokter Rocky untuk bincang kita siang hari ini. Nah, nanti saya mau undang Dokter Rocky lagi nih. Kita ngebahas mengenai kesehatan yang lainnya lagi. Terima kasih. Nah, sahabat Primutalk semua di rumah, makasih nih udah nonton channelnya Primutalk. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan supaya kita selalu bisa nih memberikan tips, trik, inovasi juga seputar kesehatan nih untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Nah, selamat siang sahabat Primutalk, salam prima bermutu. Makasih dokter. Oke.